Oke, shalom semuanya. Kita Shalom. jumpa lagi di MSK Modul 2, Sejalan dengan Kristus. Hari ini kita akan belajar pelajaran kedua, memikul salib. Ya. Nah, kalau kita baca kitab Injil, kita baca Yesus itu memikul salibnya menuju Bukit Golgota. Bukit Golgota itu tempat di mana Yesus disalibkan. Yesus menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk manusia, atas dosa manusia. Jadi bangsa Romawi itu mengadopsi cara penghukuman bangsa Funisia untuk dipakai untuk menghukum kriminal kelas berat. Jadi yang disalibkan itu hanya kriminal kelas berat, pemberontak-pemberontak gitu ya. Mereka yang dianggap penjahat. Jadi mereka disesah 40 kurang 1 pukulan, di 39 kali disesah, dicambuk. Lalu orang yang divonis disalib itu harus memikul salibnya sendiri sampai ke atas bukit. Nah, kalau untuk Yesus di Bukit Golgota. Bukit Golgota artinya tengkorak. Bentuknya kayak tengkorak gitu. Jadi Yesus bersama dengan ada dua yang lain divonis dan mereka harus pikul salibnya sendiri sampai ke atas bukit. Orang yang disalib itu dipaku tangan dan kakinya, digantung di atas kayu salib. Itu nggak mati berhari-hari. Jadi buruh pemakan bangkai udah siap-siap aja. Ada beberapa orang yang dalam keadaan masih hidup itu dipatokin burung. Mengerikan sekali kematian di atas kayu salib itu. Nah, Yesus mati di kayu salib bukan karena dibunuh manusia. Ia mati di kayu salib karena ia menyerahkan nyawanya bagi tebusan dosa kita. Makanya salib bukan lagi sebagai lambang penghukuman. Sejak kematian Kristus, salib merupakan lambang karya Yesus ketika di dunia ini. Karena Yesus datang ke dunia ini lahir untuk mati bagi kita manusia. Karena kematian Yesus adalah kematian untuk menanggung semua dosa manusia. Karena itu, salib merupakan simbol, ya, puncak dari tugas Yesus untuk menyelamatkan manusia kan disalib, di atas kayu salib. Jadi salib itu jadi simbol kemenangan bagi orang Kristen. Karena di atas kayu salib, Yesus tergantung, menanggung semua kutuk manusia, Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mati bagi dosa-dosa kita, menebus dosa seluruh manusia. Nah, bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah diselamatkan, lahir baru, kita harus paham. Yang pertama, memikul salib merupakan keputusan mengikuti teladan Yesus. Yesus berkata begini, barang siapa mau menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Orang yang tidak mau memikul salib tidak layak jadi muridku. Jadi, setiap kita yang mau jadi murid Kristus harus bersedia memikul salib. Sebab ketika engkau tidak mau pikul salib, engkau tidak layak, tidak pantas jadi muridnya Yesus. Yesus berkata demikian. Memikul salib adalah sebuah keputusan. Ya. Jika kita ingin berkomitmen mengikuti teladan Yesus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Walaupun banyak tantangan dan rintangan dalam mengiring Yesus, kita harus setia, berada dalam kebenaran, tidak jatuh dalam dosa. Teladan pikul salib Yesus itu seperti Yesus ya. Yesus itu rendah hati. Kita pun harus menyalibkan kesombongan kita. Kita menjadi orang yang rendah hati seperti Kristus, yang senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Bapa di sorga. Kita juga harus menyalibkan dendam kita, kemarahan kita. Seperti Yesus ketika tergantung di atas kayu salib, ia berdoa, Bapa di sorga, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Jadi di atas kayu salib, Yesus mengampuni dosa-dosa manusia. Dosa-dosa orang yang menyalibkan dia. Yesus mau mengampuni. Kemudian Yesus juga konsisten dalam kebenaran. Bagaimana kita boleh seperti Tuhan Yesus senantiasa taat kepada kehendak Bapa, pada firman Allah. Ketika Yesus dalam pencobaan di padang gurun, Yesus dicobai oleh iblis. Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti.
Yesus sudah 40 hari tidak makan, lapar. Tapi Yesus tidak mengikuti kemauan iblis, tidak mengikuti keinginan manusia. Kalau mengubah batu jadi roti kan Yesus bisa ya. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita harus menyalipkan daging kita, mengikuti firman Allah. Lalu iblis membawa Yesus ke tempat tinggi. Ada tertulis, kata iblis. Jadi iblis pakai ayat firman Tuhan juga. Ada tertulis tentang kamu, kalau kamu melemparkan dirimu ke bawah, maka Allah akan mengutus malaikatnya untuk menjaga kakimu supaya jangan terantuk pada batu. Lalu Yesus menjawab, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allah. Jadi Yesus menyalipkan keinginan daging untuk membuktikan diri. Yesus berkata, jangan cobai Tuhan Allah. Kemudian iblis memperlihatkan semua kejayaan dunia ini, sujud menyembah kepadaku, maka aku berikan kepadamu. Yesus berkata, hanyalah kau iblis, sebab ada tertulis, manusia hanya boleh berbakti kepada Tuhan Allah saja. Dan kita harus ikuti teladan Kristus ini, ya. Hidup dengan rendah hati, hidup mau mengampuni, konsisten dalam kebenaran. Nah, yang kedua, memikul salib merupakan komitmen bersekutu dalam penderitaan Kristus. Dalam menjalani hidup, bisa saja kita memikul kesulitan, kesengsaraan, tanpa kita tahu mengapa itu harus terjadi. Seperti contoh, ketika Yesus memikul salibnya ke Bukit Golgota. Ketika Yesus jatuh, nggak kuat memikul salib. Simon dari Kirene dipaksa untuk memikul salibnya Yesus. Nah, kalau kita ada di posisi itu gimana? Bersedia nggak kita memikul beban? Makanya kita belajar ya, dalam hidup ini juga. Ketika kita memikul beban, kesulitan, bisa jadi Tuhan izinkan itu adalah sebagai wujud kita memikul salib Kristus. Rasul Paulus berkata, dalam Filipi 3 ayat 10, yang aku inginkan adalah mengalami persekutuan dalam penderitaan Kristus. Betapa berbahagianya orang yang boleh mengalami apa yang Kristus alami. Menderita bersama Kristus. Ada orang-orang Kristen yang Tuhan izinkan mengalami penderitaan oleh karena dia jadi orang Kristen. Nah, itulah bersekutu dalam penderitaan Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, jangan sampai kamu malu mengaku aku. Sebab kalau ada manusia yang malu mengakui Kristus di depan manusia, maka Kristus pun akan malu mengakui namanya nanti di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat ketika Yesus datang kembali kedua kali. Karena itu kita jangan malu mengikut Kristus, jangan takut terhadap manusia. Karena orang yang akan beribadah, hidup yang beribadah akan menderita aniaya. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagialah kita kalau dianiaya oleh karena kita pengikut Kristus. Karena kita akan diberi upah yang besar di sorga. Jadi memikul salib merupakan komitmen bersekutu dalam penderitaan Kristus. Ketiga, memikul salib merupakan proses seseorang mampu tahan uji dalam iman. Tuhan izinkan dalam hidup kita setelah percaya Kristus mengalami berbagai macam pencobaan, berbagai macam kesulitan, tantangan, masalah kehidupan. Kesengsaraan itu baik. Roma pasal 5 berkata, orang yang mengalami kesengsaraan itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan akan menghasilkan tahan uji. Nah, ini yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya setiap kita pengikut Kristus menjadi orang-orang yang tahan uji. Orang-orang yang teruji iman. Melalui apa? Melalui proses memikul salib. Yesus berkata, barang siapa ikut aku, ya sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Jadi ketika kita memikul salib bukan karena kesalahan kita loh ya. Ada orang kan mengalami kesulitan, masalah karena dibuat sendiri. Ya hidupnya boros, punya utang pada orang lain, nggak bisa bayar, akhirnya diperkarakan karena dia digebugin orang karena nggak bisa bayar utang. Itu kan kesalahan sendiri. Maksud di sini memikul salib adalah kita tidak berbuat salah, tapi kita mengalami kesulitan.
Karena hidup benar, kita mengalami kesulitan. Karena kita jadi orang Kristen, pengikut Kristus, kita mengalami penganiayaan. Nah, itulah anugerah, ya. Ketika kita tidak berbuat salah, kita tidak berbuat dosa, tapi mengalami penderitaan, itu anugerah. Itu namanya proses seseorang untuk menjadi tahan uji dalam iman. Jadi, memikul salib merupakan proses, ya, di mana kita dalam ikut Kristus ini mengalami hambatan, rintangan, tantangan, ujian, kesengsaraan dalam hidup. Supaya kita tahan uji. Yang keempat, memikul salib merupakan bukti bahwa kita sepikir dengan Tuhan Yesus. Setelah Petrus berkata, Yesus bertanya, siapakah anak manusia? Petrus berkata, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Sejak itu, Yesus mulai terang-terangan mengatakan bahwa anak manusia itu akan ke Yerusalem, akan menderita, akan dianiaya, akan mati di Yerusalem. Kemudian Petrus berkata, Guru, jangan sampai terjadi padamu. Sekilas tampaknya baik, ya. Petrus itu tidak mau gurunya mengalami penderitaan, aniaya, dan dibunuh. Tetapi Petrus berkata begitu, Yesus berkata gini, "Nyala iblis, engkau batu sandungan, sebab bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Yang dipikirkan oleh Petrus adalah kenyamanan, adalah keselamatan nyawanya. Karena Petrus berharap Yesus nanti menjadi raja, memimpin bangsa Israel untuk menggulingkan kerajaan Romawi. Sebab waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka sedang menantikan Mesias, juru selamat, yang akan menolong mereka semua. Jadi buat mereka konsep Mesias yang menderita dan mati itu tidak bisa mereka terima. Karena mereka tidak mengerti bahwa kedatangan Mesias yang pertama itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa dengan kematian di atas kayu salib. Baru nanti kedatangan Mesias yang kedua, Mesias akan memerintah di bumi ini sebagai raja. Jadi ketika Petrus mendengar bahwa Yesus akan mati, Petrus berkata, "Guru, jangan sekali-kali itu terjadi padamu." Sebab Petrus punya harapan, kalau Yesus menjadi raja, nanti kan dia bisa turut memerintah. Karena murid-murid Yesus ada beberapa sampai ribut kan, memperebutkan apa posisi. Yang satu pengen sebelah kanan Yesus, yang satu lagi sebelah kiri Yesus. Kalau nanti Yesus jadi raja. Tapi ketika mereka mendengar bahwa anak manusia harus menderita dan mati, Petrus dan beberapa muridnya tidak bisa terima itu. Dan ketika Petrus menyarankan, Yesus jangan sampai terjadi itu guru. Biarlah Bapa menjauhkan itu. Tuhan Yesus berkata, "Nyah iblis, engkau batu sandungan bagiku." Nah, bagi Yesus, yang paling penting dalam hidup ini adalah melakukan kehendak Bapa. Sekalipun itu lewatin penderitaan, sekalipun itu harus pikul salib. Nah, ini adalah pelajaran buat kita, ya. Kita mengikut Kristus itu jangan takut untuk pikul salib. Sebab ketika kita mau pikul salib, artinya kita sepikiran, sepaham, setuju mau melakukan apa yang Allah inginkan. Karena itu ketika kita diizinkan mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, kesusahan oleh karena kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam Kristus. Tuhan mengajarkan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Kemudian ucap syukur senantiasa, bersukacita senantiasa, sebab berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena upahmu besar di sorga. Tetap konsisten, taat sama firman Tuhan, maka kita akan menjadi Kristus yang menyukakan hati Tuhan. Kita akan bagi kelompok, nanti di kelompok bisa sharingkan apa saja yang menurutmu adalah salib yang engkau harus pikul setiap hari. Kedua, apa perbedaan antara memikul salib dan menanggung akibat kesalahan sendiri? Ayat hafalannya di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku."